Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Kang April kembali hadir di program Ruang Publik KSTV Kediri, dan kali ini kita kedatangan tamu terhormat dari AJI Kediri, Mas Fatikin. Ya. Selaku pengurus AJI Kediri ya. Nggak ada kota dan kabupaten. Nggak ada. Berarti DPC-nya satu. Bagaimana Mas Fatikin, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak April. Siap. Aku lihat diceluk Pak Tong ya. Mas. Kang Kang April. Oke. Mas. Hari ini kita bicara tentang represi tentang pers mahasiswa. Kalau merujuk pada pengalaman di era saya tahun 90-an sampai 2000 itu pers mahasiswa kan lumayan, Mas. Bergaining positionnya juga lumayan, meskipun juga ada pressure sama lah. Tapi hari ini lebih parah lagi gitu ya, lebih parah karena situasi teknologi sudah seperti ini, dan itu menuntut pers mahasiswa untuk berinovasi dalam hal konteks teknologinya, aplikasinya maupun kontennya, jurnalismenya. Menurut Anda hari ini seperti apa kondisi seperti ini? Karena saya lihat beberapa kampus juga dalam tanda petik cuek-cuek saja lah terhadap hal seperti itu, karena sekarang media, jangankan itu, media mainstream saja juga kelabaan tapi juga bingung, apalagi yang nggak tahu apa-apa gitu. Kalau saya pandang orang kampus itu kalau nggak ngerti jurnalisme kan ya diam saja, pasrah gitu ya. Moga Mas Fatikin. Mungkin yang pertama bahwa kita di AJI kita menganggap pers mahasiswa ini adalah pers alternatif yang kemudian menjadi mitra dalam banyak hal dalam hal jurnalistik tentunya. Ketika mereka punya perspektif lain soal bagaimana mengungkap kebenaran, terus juga bagaimana mereka itu selama ini kenapa kok terjadi represivitas, padahal secara jurnalistik mereka tuh juga punya ilmu yang sama, juga punya kompetensi yang sama untuk meliput sebuah berita. Data yang PPMI itu ada organisasi namanya PPMI, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia. Itu tahun 2020 itu di Indonesia terjadi sekitar 33 bentuk represivitas kampus terhadap pers mahasiswa. Dan mereka ketika mendapat represi itu gini, karena mereka itu tidak dilindungi Dewan Pers. Jadi mereka hanya berlindung di Undang-Undang KIP tahun 2008. Jadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan itu yang menjadi dasar selama ini pergerakan pers mahasiswa. Nah, bentuk dari represivitas ini banyak banget, dari mulai pemberedelan, kemudian ancaman DO, lalu kemudian waktu demo Omnibus Law itu juga ada yang sampai diculik juga, gitu kan, kan banyak juga semacam itu. Nah, kami di AJI itu memang sejauh ini memang menganggap bahwa pers mahasiswa ini meskipun nggak secara undang-undang pers mereka tidak mendapat jaminan, tapi mereka tetap harus bisa mendapat perlindungan karena mereka juga melakukan hal yang sama seperti kita sebagai jurnalis seperti AJI ini. Oke. Gitu. Kalau sebuah perlindungan itu kan biasanya kan pasti ada regulasinya, sebagai payung hukumnya. Kalau melihat dari KIP itu, apakah mungkin memberi ruang yang lebih kepada pers mahasiswa karena keterbatasan itu? Apakah sudah ada upaya dari beberapa pihak untuk melakukan advokasi, artinya misalkan memasukkan ke badan legislasi DPR bahwa pers mahasiswa itu bagian dari undang-undang, dimasukkan undang-undang A, B, C, D dan seterusnya? Iya, kalau langsung dikaitkan ke regulasi sejauh ini belum ada. Tapi upaya desakan bahwa pers mahasiswa ini juga melakukan hal yang sama seperti pers umum pada umumnya itu terus digencarkan. Makanya di AJI sekarang juga kita kenapa kok mengangkat tema ini, salah satunya kan juga itu. Nah,
banyaknya kasus represi itu memang pihak kampus menganggap bahwa mahasiswa itu ya istilahnya anak juga orang yang harus belajar, orang yang masih dalam taraf belajar, kan gitu kan. Orang yang masih dalam, jadi ya ketika kampus punya hak untuk diapa-apakan ini mahasiswanya, itu semacam hak prerogatif dari kampus. Tapi kan yang nggak bisa dipungkiri adalah mereka juga ketika mengkritik itu yang patut kita bela, mereka juga mengungkap kebenaran loh. Kadang-kadang kita sebagai jurnalis tidak mengetahui apa yang terjadi di kampus, tapi kita tahunya setelah muncul berita dari pers mahasiswa. Contohlah kasus yang terjadi di salah satu kampus lah belakangan, ya setahunan inilah gitu. Ada kasus itu kan salah satu bentuk contoh bahwa ketika ada bentuk penyimpangan di kampus, pers mahasiswa lah yang lebih dulu tahu gitu. Oke, sekarang dari sisi regulasi masih lemah ya. Sekarang usaha-usaha misalkan gini, jadi kalau guyonannya Mas biasanya kan gini, kalau bisa dipermudah, bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Sebaliknya, sekarang kita cara berpikir dalam konteks jurnalisme ya. Hari ini itu regulasi disimpelkan saja, nggak usah ini. Tapi kita juga berharap bahwa misalkan pers mahasiswa itu harus seperti apa gitu, biar dipandang orang, karena tidak hanya persoalan memunculkan isu saja, tapi secara konten, tulisan, performnya kan harus ini biar dilihat orang kan, yang beda dengan wartawan dalam tanda petik kan gitu. Itu sendiri kira-kira. Iya, saya ingat pernah baca tulisannya Pak Joseph Adi Prasetyo, Pak Stanley di Dewan Pers, itu jurnal tahun 2017 nggak salah, judulnya Profesionalitas, Abal-abal dan Hoak. Ya, beliau mengkelompokkan ada beberapa jenis media dari kuadran 1 sampai 4. Nah, pers mahasiswa itu masuk kuadran yang kedua. Kalau kuadran 1 itu ya pers yang sudah terverifikasi, kalau kuadran 2 itu pers yang sekiranya gini, kayak Ormas punya web. Kemudian ada humas-humas yang juga punya web. Mereka pun sebenarnya secara verifikasi pun juga nggak diverifikasi oleh pers, tapi mereka secara jurnalistik rapi. Mereka punya prinsipnya. Nah, pers mahasiswa termasuk dalam hal itu. Mereka digolongkan sebagai orang-orang yang sudah melalui beberapa pelatihan jurnalistik dan dianggap mampu. Nah, ini yang menurut saya menjadi PR selanjutnya untuk pers mahasiswa juga. Ketika Dewan Pers sudah mengkelompokkan bahwa pers mahasiswa itu masuk ke kuadran kedua itu yang patut dilindungi, patut mendapat mediasi ketika ada nanti persoalan. Nah, kemudian yang perlu dilakukan adalah kemudian tetap menjaga kualitas dari sisi konten, terus menjaga bagaimana kode etik jurnalistik yang sesuai dengan Dewan Pers. Terus kemudian secara skill jurnalistik nggak boleh main-main kayak cover broadsheet dan sebagainya. Ya, mereka itu yang harus dicanangkan pertama kali untuk bagaimana pers mahasiswa ini mampu dilihat oleh publik bahwa mereka itu bisa gitu. Oke, sekarang pertanyaannya gini Mas, ada kekhawatiran ya dari publik. Jadi orang guyonane uripnya Indonesia itu jadi apik terus itu wangel gitu. Kalau misalkan ini ya sampelnya ya nggak usah terlalu ke Indonesiaan, tapi maksudnya sekedar penglihatan Anda ketika melihat output dari teman-teman pers mahasiswa itu setelah lulus, mereka seperti apa menurut jenengan? Mulai misalkan kompetensi, profesionalitasnya, terus bagaimana dia menggunakan medium kreatifnya itu, terus bendi kira-kira. Maksudnya output mereka jadi wartawan ya. Jadi memang kebanyakan pers mahasiswa ketika sudah lulus mungkin secara linear pasti akan mereka mengambil wartawan gitu sebagai jalurnya.
Tapi memang ini lagi dilematis laginya kayak gini, bahwa pers mahasiswa ini tidak bisa lepas bahwa mereka ini masih semi profesional. Ya, untuk nggak mengatakan mereka amatir gitu, semi profesional gitu. Siap. Nah, kemudian ketika mereka sudah dihadapkan pada hal-hal yang pragmatis, memang nggak banyak selama ini yang pers mahasiswa itu yang melanjutkan jenjangnya ke profesional wartawan. Mungkin bisa jadi pengusaha, jadi guru bidang lainnya. Tapi minimal menurut saya modal tulisan, modal mereka menulis itu juga membantu kok, Mas. Artinya skill jurnalistik itu bisa diterapkan di mana saja. Itu menurut Anda. Jadi banyak ketika saya pernah ngisi di beberapa pelatihan jurnalistik itu memang mereka tanya, berarti teknik penggalian data semacam ini bisa diterapkan di tugas kuliah ya, Mas? Loh, ini bisa tetap. Ini kan sebenarnya adalah intisari dari beberapa teknik penggalian data ilmiah, penelitian ilmiah yang disederhanakan, dipraktiskan gitu. Jadi ketika kamu kemudian bikin makalah menggunakan metode ini pasti akan cocok gitu. Makalah aja cocok, apalagi skripsi, apalagi ketika kamu nanti akan mengelola apapun lah, jadi pengurus RT punya web, mengisi jadi konten kreator di mana kan gitu, tetap semuanya akan berguna. Tapi sayangnya kadang lupa skripsi teman-teman. Keasikan nulis lupa skripsi. Oke, Mas. Tapi persoalannya gini, ketika mereka yang jangan bilang semi profesional itu tadi, karena kita bagaimanapun berangkat dari lapangan itu kan menurut saya ya hukum alam, siapa yang kuat ya ini dalam prakteknya. Nah, sekarang menurut Anda ketahanan mereka kalau bahasa sosiologis itu kebertahanan hidup mereka bagi mereka yang masuk ke dunia jurnalisme itu, teman-teman mahasiswa itu seperti apa? Atau ya biasa saja jadi wartawan, pokoknya nulis selesai urusan tanpa membawa idealisme misalkan itu, karena atau sebaliknya dihadapkan pada kepentingan media, konglomerasi, monopoli dan seterusnya itu, apa yang terjadi menurut jenengan? Jadi menurutnya memang banyak dari alumni pers mahasiswa ini yang kebanyakan mereka membuat media sendiri. Jadi ketika mereka sudah aktif di pers mahasiswa itu juga sebagai alat perjuangan. Maksudnya ini juga bagian dari perjuangan mahasiswa secara umum. Makanya kemudian ketika mereka ingin merawat idealismenya dan tidak ingin tercampuri oleh misalkan dunia media yang semacam itu, mereka banyak membuat media alternatif lain. Banyak dari alumni PPMI yang melakukan itu. Persoalannya sekarang keberlangsungan mereka setelah merawat idealisme itu, keberlangsungannya bagaimana? Karena pada prakteknya idealisme itu kan kadang bertabrakan dengan fakta sosial. Bahasanya keren, fakta sosial bahwa media ya harus seperti ini. Nggak bisa ya idealisme terlalu ini, karena yang gede-gede pun mereka juga ambiar di tengah jalan ketika merawat itu tadi. Terus bendi, Mas, atau guyonane ngene, wis gak apa-apa aku idealis dadi wartawan, tak dodolan beras ya apa dodolan. Kalau dodolan beras terus bendi. Nah, harusnya kemudian banyak dari alumni pers mahasiswa itu yang tetap mereka kemudian terjun ke dunia korporasi semacam itu, tapi yang membedakan bahwa mereka itu pernah berkecimpung di dunia pers mahasiswa adalah ketika mereka punya strategi khusus dalam hal bagaimana mensiasati itu. Dalam hal misalkan bagaimana ketika korporasi media semacam ini, ya sudah, berarti kita bisa mengelompokkan kalau dalam redaksi itu ada namanya redaksi, nggak usah dicampuri sama perusahaan. Perusahaan berdiri sendiri, redaksi berdiri sendiri. Itu yang biasanya saya dengar dari diskusi mereka. Ya, tapi itu ya agak sulit. Ya, pasti kalau itu. Agak sulit. Problemnya kan
kepentingan kan. Ya. Di media itu is bisnis. Iya, bisnis. Bisnis. Jadi kalau ini tapi gini Mas Fatikin. Jadi kalau saya setahu saya bahwa melawan fenomena itu ini bahasa agak gaya sedikit tentang Gramsci itu. Jadi orang ketika dia merasa tertekan untuk melawan mainstream itu adalah dengan komunitas. Nah, yang jenengan tadi bilang mereka merawat idealisme yang sudah masuk ke ranah-ranah itu, ada nggak kira-kira? Masuk ke ranah? Ya, komunitas, bidik komunitas, jurnalisme komunitas. Jadi ada, ada beberapa ada. Jadi yang memang itu salah satu strateginya bahwa mereka membangun basis pembaca itu dari kemudian komunitas, baik itu komunitas biasanya sih nggak spesifik komunitas ya, tapi lebih mengatasnamakan jurnalisme warga gitu. Jadi konsepnya Wimedia itu bahwa siapa punya informasi mereka bisa. Iya. Meskipun citizen journalism juga jadi perdebatan. Ya, gitu. Karena itu kalau kita ini kitab-kitab jurnalisme tentang 5W 1H misalkan, itu kan kadang terpenuhi ya, kadang juga enggak, kadang juga ini. Tapi oke lah bahwa sudah ada langkah-langkah dan faktanya seperti itu, dan kita berharap mungkin nanti ada benar-benar ada perubahan dalam konteks payung hukum secara regulasi itu maupun dari pihak kampus yang ini, karena memang sarepotan Mas. Kampus sih katanya ngopeni iki kalau tulisannya ini ya medeni kan gitu loh. Jadi itu tadi yang saya bilang, makanya saya bilang antara idealisme dan fakta sosial itu kan berlepotan. Pas mahasiswanya larinya kenceng, kampusnya sik mimpi sik turu medeni. Oke, terima kasih Mas Fatikin atas kehadirannya di ruang publik KSTV Kediri. Kita berharap pada diskusi-diskusi menarik lagi untuk di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.